Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari ini. Shalom saya ucapkan. Mari yang streaming di rumah, kasih high five yang kiri dan kananmu, anak-anakmu ataupun suamimu, siapapun rekan-rekan setemanmu. Mari high five, katakan, engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Amin. Haleluya. Kita temukan buat Tuhan kita. Sebelum kita mulakan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dan kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lord, we worship you Lord. Haleluya Tuhan. Kirabarabase, kiramanakarabarabarabaraba. Haleluya. Datang kepadamu Tuhan saat pagi hari ini Tuhan, dengan merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, seperti lagu ini berkata, Holy Spirit is my best friend Lord. Tuhan, Engkaulah Allah kami Tuhan. Engkau Roh Kudus yang menjadi sahabat kami setiap hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga. Yes Lord. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku.
kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjumpai setiap pribadi pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau bicara dari hati mereka Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau yang lemah lembut Tuhan berbicara Tuhan. Kekangkan kedagingan kami Tuhan, supaya kami Tuhan hidup di dalam Roh Tuhan, hidup di dalam Roh kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa dan mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan, Roh Kudus melayang-layang manapun engkau berada, baik di keluargamu, di kehidupanmu, dalam nama Tuhan Yesus. Undang Roh Kudus-Mu menjadi sahabat sejatimu dalam kehidupanmu, tiap harimu, tiap jammu, tiap apapun yang kau lakukan. Undang Roh Kudus setiap hari dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku lepaskan berkat Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bicara buat kehidupan mereka Tuhan. Biar kehidupan mereka terus bertobat Tuhan, bertobat Tuhan. Tarik setiap anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan menjadi milik kehidupan mereka, terobosan menjadi milik mereka Tuhan, breakthrough terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Saya mau kita nyanyi ini seperti kita menyambut Dia sebagai Sang Raja kita. Amin. Kalau kita sebut nama Dia Yesus, Yesus, kalau boleh berteriak di rumahmu, katakan Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Kalau bisa melompat buat Tuhan. Kita lari, amin. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia. Mari kita puji namanya. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji Dia, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Mari angkat tanganmu, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit, mari kita bangkit serukan nama Yesus, supaya namanya dimuliakan, namanya menara yang kuat. Amin. Sebut saja di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis dikalahkan. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat.
melayaninya dengan kuasa namanya. Namanya siapa? Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Hey! Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kita percaya kalau kita sebut nama Tuhan Yesus, Yesus yang berkuasa di atas segalanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari siapkan hatimu pada pagi ini. Mari kita buka hati kita untuk menerima setiap benih firman pada hari ini. Lagu ini berkata, Engkaulah Tuhan, Engkaulah pencunang, Engkaulah memilihku dan membentukku. Lagu ini sangat memberkati buat saya. Lagu ini berkata, seperti tanah yang liat di tangannya Tuhan, Tuhan sedang membentuk kita. Apakah kita mau siap dididik? Apakah kita mau siap dibentuknya Tuhan untuk menjadi berharga di matanya? Amin, saudara. Haleluya. Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Buat kami Tuhan, punya telinga murid yang mendengar yang suara-Mu Tuhan, mendengar yang daripada Engkau Tuhan. Buat kami seperti anak-anak-Mu dan murid-murid-Mu Tuhan, mendengar Tuhan suara firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biar rema itu jatuh di tanah yang subur Tuhan, bukan tanah yang berbatu-batu Tuhan, berduri-duri, tetapi Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan, supaya kami berbuah lebat dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat, kami menjadi berkat. Tuhan, bentuki kami Tuhan, selidiki hati kami Tuhan, supaya kami menjadi bencana yang indah sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Biar kami menjadi berharga. Engkaulah Tuhan, Engkaulah pencunang kehidupan kami Tuhan. Kau yang membentuk kami Tuhan serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bencana yang indah. Demikian ku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Sama-sama katakan, bagaikan tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bencana yang indah. Demikian ku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah pencunang, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapan-Mu untuk nyatakan
menjamah setiap kami pagi ini Tuhan. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Kami hanya manusia yang sangat biasa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami mau memberi semua kemuliaan kepada kami pagi ini Yesus. Terima kasih atas kesediaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang katakan amin. Good morning everyone again. Ya. So sebelum kita masuk ke dalam topik pagi ini, kita di Keluaran pasal 34 ayat 28 sampai 30 menyatakan bahwa itulah Musa, di mana Musa pergi ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam untuk berdepan dengan Tuhan. Dan di sana kita tahu bahwa apa yang berlaku. Beliau tidak makan roti dan tidak minum pun, ya. Dan beliau terima ke-10 firman, yaitu the Ten Commandment. Bukan setakat itu, tapi kerana beliau bersama dengan Tuhan dengan begitu lama, di ayat 29 katakan bahwa kulit muka Musa bercahaya oleh kerana ia telah berbicara dengan Tuhan. Inilah orang dekat dengan Tuhan. Di sini kita bisa lihat ada kemuliaan Tuhan di dalam hidup, di muka Musa, sehingga bangsa Israel begitu takut, ya, karena kulit muka Musa pada masa itu bercahaya, ya. Pada ayat 30 katakan kulitnya bercahaya dan mereka sangat takut kepada dia. So di sini mari kita berusaha untuk mendekati Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, dan seperti Musa kita bisa menerima sesuatu yang dahsyat, sangat dahsyat. Mungkin sesuatu yang sangat mustahil di mata Anda pada masa sekarang, pada waktu ini. Tapi draw-nya to God, mendekati Tuhan. Ya, mendekati Tuhan itu kuncinya. Mendekati Tuhan semasa Musa berdepan dengan Tuhan 40 hari siang dan malam. Beliau terima ke-10 firman, ya. Dan Tuhan menjadikan dia ketua untuk bangsa Israel, di mana setiap mereka sangat takut kepada dia. So, dan seterusnya kita mau melihat dengan sederhana sebelum saya masuk ke dalam topik, yaitu firman menyatakan bahwa di Mazmur 25 ayat 12 dan 14 menyatakan, siapakah orang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. So, mungkin Anda sekarang di bagian crossroad, di mana ada banyak, Anda tidak tahu mana saya harus pilih. Saya harus pilih pekerjaan itu, saya harus pilih balik kampung, dan sebagainya. Tuhan kata, orang takut akan Tuhan, Tuhan akan menuntun mereka. Ayat 14 menyatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahu kepada mereka. So, semasa kita tak mempunyai roh takut Tuhan, ya, di dalam hidup kita, perjanjian Tuhan diberitahu. Ada kala kita tidak bisa menangkap cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tapi saya percaya semasa Anda mempunyai hineni begitu takut, mempunyai kerendahan hati untuk takut Tuhan, Tuhan pasti akan memberitahu tentang perjanjiannya. Seterusnya juga di Mazmur 24 menyatakan, apakah jenis orang yang haus kepada Tuhan, ya. Di Mazmur 24 ayat 4 sampai 6 menyatakan, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat, ya. Apakah Anda mau menerima berkat dari Tuhan? Mari kita usahakan menjadi orang bersih hati, menjadi orang yang murni hatinya, karena dia akan menerima berkat dari Tuhan. Bukan setakat berkat, tapi ada keadilan, dan keadilan dari Allah yang akan menyelamatkan dia. Satu sisi Anda menerima berkat kelimpahan, satu sisi Tuhan akan menunjukkan keadilannya di dalam hidup Anda. Itulah angkatan orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya. So, untuk pagi ini kita akan masuk ke topik pagi ini, yaitu
Spiritual thirst determine your destiny. Spiritual thirst determine your destiny. Maksud, kehausan rohani akan menentukan destiny Anda. Betapa jauh Anda pergi. Apakah Anda bisa menuju sampai ketetapan, yaitu janji Tuhan yang maksimum di dalam hidup Anda. Saya akan mulai dengan satu pepatah dari seorang, beliau mengatakan bahwa if Frankie does not make sense to occasionally fill up with water, if Frankie doesn't make sense to occasionally fill up with water, sejujurnya tidak masuk akal. Tidak masuk akal untuk sesekali mengisi dengan air. With long period of dehydration in between. Dengan periode dehidrasi yang lama di antaranya. The same thing is true spiritually. The same thing is true spiritually. Hal yang sama juga benar secara spiritual. Spiritual thirst, ya ingat dah. Spiritual thirst is a need for living water. How spiritual adalah kebutuhan akan air yang hidup. A constant flow of living water is far superior to sporadic sipping. A constant flow of living water is far superior to sporadic sipping. Yaitu aliran air hidup yang constant jauh lebih unggul daripada menyesap secara sporadik. Maksudnya sekali-sekala kita menerima makanan rohani saja. Saya ingat itu satu kebenaran untuk setiap kita. Bagaimana kita menjaga kehausan rohani dalam hidup kita. Dan seorang penginjil Inggris Smith Wigglesworth mengatakan, to hunger and thirst after righteousness, lapar dan haus akan kebenaran, is when nothing in the world can fascinate us so far as being near to God. To hunger and thirst after righteousness is when nothing in the world can fascinate us so much as being near to God. Lapar dan haus akan kebenaran adalah ketika tidak ada yang di dunia ini yang dapat membuat kita terpesona, ya. Tak ada yang bisa menggoda kita, ya, setiap kita sepanjang berada di dekat Tuhan. Sangat itu satu yang sangat penting untuk setiap kita. Apakah Anda mempunyai kehausan rohani, ya? Kehausan rohani yang begitu intens sehingga dunia itu, what is offered by the world, apa yang ditawarkan dunia ini tidak menggoda Anda, tidak menjadi Anda jauh dari Tuhan. So pagi ini kita akan lihat di Matius pasal 5 ayat 6 menyatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar maksud orang yang mempunyai keinginan yang sangat kuat, ya, dan haus dahaga akan kebenaran. Maksud orang yang sangat rindu untuk melakukan kehendak Allah. Beliau sangat seorang yang sangat bahagia, orang yang mau melakukan. Orang yang mau melakukan yang benar daripada hal-hal yang lain. Orang yang sangat merindukan sehingga melewati semua itu, mencari hal yang rohani, jiwanya disegarkan. Dia didukung dan dikuatkan kerana mereka akan dipuaskan. Itu satu kepastian. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, satu kepastian bahwa mereka akan dipuaskan. They will be completely satisfied, ya, sangat puas. Mereka akan sangat puas. Amplified version menyatakan, blessed, maksudnya bersuka cita dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Maksud mereka yang secara aktif. So ini bukan orang Kristen yang pasif, tapi diberkatilah, bersukacitalah orang yang secara aktif mencari posisi yang benar dengan Tuhan, ya, berpegang kepada kebenaran firman. For they will be completely satisfied. So sangat penting, ya. Apakah pagi ini Anda rindu untuk mencapai destiny yang maksimum? Anda harus mempunyai kehausan rohani yang intens, ya, yang intens. So seterusnya kita akan melihat berapa firman, ya. Di Mazmur 42 ayat 1 menyatakan bahwa untuk pemimpin biduan, nyanyian, pengajaran,
Bani Korah, ya. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Itu satu saya baca, kita sering menyanyikan lagu rohani ini. Sebagaimana rusa begitu merindukan air, ya, mata air itu, ya. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Satu kerinduan intens, bukan kerinduan biasa, tapi kerinduan intens, ya. Itu yang akan menjadikan kita akan begitu haus kepada Tuhan, haus kepada kebenaran, ya. Jiwaku haus kepada Allah, ya, kepada Allah yang hidup, ya. So Tuhan kita ya, Tuhan yang hidup. Ingat, Tuhan kita yang Tuhan hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang dekat, bukan Tuhan yang jauh. Biarlah, bilakah aku boleh datang melihat Tuhan, ya. Kapan aku bisa beribadah di rumah Allah, ya, di mana aku bisa menemukan Dia agar aku dapat menghadap kepadanya. So itulah kerinduan, ya, kerinduan pemazmur itu kepada Tuhan. Mengapa engkau tertekan? Seterusnya nyatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? So orang yang semasa mungkin ada di antara Anda yang streaming pagi ini, Anda begitu berasa tertekan, ya, begitu putus asa, putus harapan, ya, dan gerisah di dalam diriku, ya. Anda begitu hancur di dalam hati Anda. Bagaimana, apa yang harus Anda pilih? Tapi pemazmur menyatakan bahwa berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku, ya. Di sini pemazmur mendorong setiap kita untuk apa? Untuk memuji, menyembah Dia, memuliakan Dia. Karena pertolongan hanya dari Tuhan, ya. Pertolongan bisa datang dari dunia ini, tapi itu tidak permanen, itu tidak kekal, dan itu ada-kadang tidak membawa keuntungan ke dalam hidup Anda. So di sini mari kita pilih untuk mencari Tuhan, supaya Tuhan bisa terus menuntut hidup Anda. Di Mazmur 107 dan ayat 9 menyatakan, sebab dipuasnya jiwa yang dahaga, ya. Orang yang hatinya merindukan Tuhan akan dipuas, dan jiwa yang lapar dikenyangkan. So di sini dengan segala kebaikan. So sebab kebajikan Tuhan akan mencurahkan di dalam hidup Anda semasa Anda mempunyai kelaparan dan kehausan untuk Tuhan, ya. Selepas itu di Amsal 21:21 menyatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. So di sini apa yang bisa Anda tangkap? Di sini firman menyatakan siapa yang mengejar kebenaran. Mengejar maksud apa? Mengejar maksud mempunyai usaha. Anda harus berusaha sebenarnya. Berkat itu tidak akan datang kepada Anda, dan destiny itu tidak akan Anda sampai secara maksimal. Anda harus mengusahakannya, ya. Anda harus melakukan bahagian Anda. Kebenaran maksud keadilan dan juga berbuat baik. Sesiapa yang mengejar kebenaran dan kasih maksud cinta kasih Anda, mengasihi orang lain dan sebagainya, bermurah hati. So sesiapa yang mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, akan ada damai sejahtera di dalam hidup Anda, ya. So itulah janji dari Tuhan, di mana semasa kita mengejar dan haus akan untuk membangun bagian roh kita. Di Yesaya pasal 55 ayat 1 dan 2 menyatakan, ayo, hai semua yang haus, marilah minum air. So di sini Tuhan perintahkan kepada setiap kita untuk marilah minum air, marilah meminumkan air yang tersedia oleh Tuhan. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, kalau Anda tidak mempunyai apa-apa,
Di sini firman menyatakan, mari datanglah, terimalah gandum tanpa wang pembeli dan makanlah. So di sini ada kala kita mau membiayai, ada kala kita mau menggunakan keuangan atau cara kita untuk mendapat sesuatu. Tapi di sini Tuhan offer sesuatu yang sebenarnya cuma-cuma. Tuhan kerana kasih, bukan kerana itu, kerana kasih karunia dari Tuhan. Di sini kita bisa terima gandum tanpa membayar. Kita bisa makan juga anggur dan susu tanpa harus kita bayar. Itulah satu kesetiaan dari Tuhan. So itulah sebab sangat penting di mana kita perlu menetapkan hidup kita untuk terus haus akan yang rohani. Ya. Ayat 2 menyatakan bahwa mengapakah kamu belanja uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya. Untuk apa membeli sesuatu yang tidak memuaskan? Ya. Untuk membelanjakan uang untuk makanan yang tidak memberi kekuatan. Ya, itu sering bisa berlaku di dalam hidup kita kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya. Mengapa kamu belanja uang sesuatu yang bukan roti? Seterusnya, dan upah jerihmu untuk sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Masuk kelelahanmu untuk apa? Ya. Untuk apa sebab? Anda bekerja tapi tidak mengenyangkan, membawa kebaikan ke dalam hidup Anda. Seterusnya firman menyatakan, dengarkanlah aku. Maksud turutilah perintahku. Dengar dan patuhi dengan rajin dan tekun. Maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. So itu satu janji semasa Anda mendengar dari Tuhan. Anda akan menerima sesuatu yang baik. Jiwamu bisa menjadi sihat, tetap menjadi sihat. Ya? Dan hatimu akan disegarkan juga. So itulah semasa kita mengajar, semasa kita tetap mempunyai kehausan secara rohani, ya Tuhan bisa mencurahkan berkat begitu cuma-cuma untuk setiap kita. Dengan cara Tuhan kita bisa menerima semua ini. Di dalam perjanjian baru bicara tentang kehausan rohani, ya kehausan rohani. Di Yohanes pasal 6 ayat 48 menyatakan, akulah roti yang hidup. Roti maksud roti yang memberi kita kehidupan yang sepenuhnya, ya. So seterusnya, inilah roti yang turun dari surga. So persoalan untuk setiap kita, apakah kita mau menerima sesuatu yang dari Tuhan, dari surga, ya? Roti yang membawa kehidupan, ya, di mana roti bisa menguatkan setiap kita. Bahkan dengan cuma-cuma kita bisa menerima kebaikan itu. Jika seorang makan roti itu, ia akan hidup selama-lamanya. Semasa kita menerima, memakan firman Tuhan, kita berdoa, membangun manusia roh kita, apa yang akan kita terima sebenarnya? Ya, kita akan menerima hidup dengan selama-lamanya. Dan roti yang ku berikan itu ialah dagingku yang akan ku berikan untuk hidup dunia. So di sini sangat penting di mana kita bisa terima sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Itu satu janji untuk setiap kita. Dan seterusnya di Yohanes pasal 7 ayat 37 menyatakan bahwa dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan. So pada hari yang paling penting masa itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa yang haus, bayar datang kepadaku dan minum. So Tuhan selalu welcome. Tuhan selalu mengatakan, datang kepada aku, ya, dan minum, makan dan minum. Ayat 38 menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Ya. So di sini satu janji untuk setiap kita, di mana sungai-sungai
air hidup itu akan mengalir dari dalam diri siapa yang akan percaya kepada Tuhan. Apakah Anda sanggup percaya kepada Tuhan? Karena kepercayaan Anda kepada Tuhan, semasa Anda mengejar Tuhan, semasa Anda haus kepada Tuhan, haus yang rohani, Anda akan menerimanya. Ya. Ayat 30 menyatakan, yang maksudnya ialah roh yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. So itu ialah dari roh. Anda akan menerima sesuatu yang dari roh dan bukan dari Tuhan. Seperti jika dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh dunia ini. So di sini supaya setiap kita mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan, mari kita mempunyai kehausan rohani, spiritual thirst, because the spiritual thirst will determine your destiny. How far you go, berapa jauh Anda akan bisa berjalan dengan Tuhan. Dan sekarang saya akan share sedikit tentang apakah alasan umum tentang kurangnya kehausan spiritual, kehausan rohani maksudnya. Apa yang biasa menjadi alasan untuk setiap kita? Sebenarnya kita biasa sudah mengerti tentang hidup kita. Kalau kita mempunyai hati nurani, kita memang bekerja kepada Tuhan, kita tahu apakah sebab yang biasa kita memberi. Ya. Pertama, alasan yang umum, ya kita di mana kita mengatakan bahwa di mana Anda tidak mengejar Tuhan, karena apa? Karena no time, tidak ada masa. Tapi seringkali satu pertanyaan saya kepada Anda yang streamingnya, bagaimana Anda mempergunakan waktu Anda? Apakah untuk yang rohani atau yang tidak? Untuk yang dunia atau untuk kedagingan sebenarnya? So, bagaimana Anda mempergunakan waktu itu? Sebenarnya bukan bahwa Anda tak ada waktu untuk mengejar Tuhan, mencari Tuhan sebenarnya. Tapi mungkin Anda terlalu memberi masa untuk berolahraga sampai tidak ada waktu kepada Tuhan. Mungkin Anda sudah sangat biasa untuk berjalan-jalan. Itu salah satu alasan kan? Ya, kita jujur. Atau kita mau berkopi-kopi dengan teman kita. Ataupun kita suka minuman keras ya, yang sangat enak secara daging. So, bagaimana kita menggunakan waktu? Apakah untuk melakukan yang rohani seperti berdoa, baca firman, ataupun kita melakukan hal-hal kedagingan? Ya. So, untuk seterusnya, jika kita tidak waktu, jika Anda tidak waktu, apakah sebab untuk itu? Ya. Karena supaya kita bisa terus bertumbuh dengan Tuhan, sangat penting di mana kita harus mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Ya. Saya percaya ada banyak bagian di mana Anda bisa melayani. Jika Anda bisa meluangkan waktu yang tepat, ya, untuk Tuhan. Sebenarnya kita memang ada waktu sebenarnya, bukan tak ada waktu. Itu yang pertama di mana kita katakan kita tak ada waktu. Kedua, ya, mungkin Anda katakan, ya, saya tidak, karena mungkin Anda mungkin kurang secara bagian keuangan, ya, Anda malu untuk datang ke depan Tuhan. Ada kala saya percaya bahwa itu satu di mana kita harus bangkit dari bagian itu. Itu sebenarnya tipu musuh dari iblis, di mana Anda datang ke gereja harus memberi. Tapi firman menyatakan bahwa Anda memberi seberapa yang ada, kan? Jangan karena Anda kurang dalam bahaya keuangan, Anda tidak datang beribadah. Itu akan menjadikan bagian rohani Anda drop. Ataupun Anda kata bahwa pastor atau pemimpin gereja bahwa Anda tak ada waktu untuk bertransportasi dan sebagainya. So, saya percaya mungkin ya secara pemikiran
Ya, memang satu yang oke ya. Tapi pertanyaan saya kepada Anda ya, bagaimana Anda memanajekan keuangan Anda sebenarnya? So itu sangat penting, di mana sebenarnya kita bisa meluangkan uang itu, uang untuk memberi kepada Tuhan, uang bahkan bisa dalam bagian transportasi dan sebagainya. Kan ada kala bukan apa, kita bisa belanja sesuatu untuk, contohnya kita pergi karaoke, kita pergi outing, kita pergi berliburan. Tapi mengapa kita tidak bisa memberi, menyediakan sebagian uang kita untuk Tuhan? Karena itu akan mempengaruhi destinasi Anda. Ataupun ya, satu kebiasaan untuk kita bahwa kita tidak mengejar Tuhan ialah apa? Karena kita tidak bisa bangun ya. Kita tidak bisa bangun karena kita sudah lewat tidur ya. Karena ya, kita tahu ya, mungkin Anda bisa memberi terlalu banyak masa dalam Facebook dan sebagainya. So pagi ini saya mau mendorong setiap Anda. Ada kala mungkin alasan yang Anda bagi itu memang seperti cukup benar. Tapi saya mau mendorong Anda bahwa jika Anda mau mencapai destinasi yang sudah Tuhan tetapkan, Anda harus gumuli ya. Dan apakah dalam bagian tidak ada waktu, apakah dalam bagian tidak ada uang, apakah dalam bagian di mana Anda tidak bisa bangun dan sebagainya, apa alasan pun, Anda harus berperang secara rohani ya. Karena itu alasan itu akan menjadi Anda drop sampai Anda bisa menerima janji-janjian dari Tuhan ya. So satu pertanyaan juga saya kepada Anda, semasa kita berdepan dengan mungkin alasan yang umum itu, saya mau tanya kepada Anda, apakah Anda akan memberi alasan begitu semasa ketika Anda pergi bekerja sebenarnya? Semasa Anda pergi bekerja, apakah Anda bisa memberitahu bos bahwa Anda tak boleh bangun, Anda tak ada waktu dan sebagainya? Atau semasa Anda pergi bersekolah atau ke college university, ya, jujur saja jujur ya. Atau Anda pergi ke interview, apakah Anda akan memberi alasan kepada pewawancara untuk pekerjaan Anda? Atau mungkin untuk seseorang akan berpotensi memberi order kepada Anda, apakah Anda akan memberi alasan begitu sebenarnya? So itu akan menguji, sebenarnya semua itu akan, guideline itu akan menguji sama ada apakah betul-betul itu alasan yang wajar, alasan yang benar di depan Tuhan ya. So apakah Anda akan, contohnya Anda mau bertemu dengan seorang yang sangat penting, apakah Anda akan memberi alasan? Tak ada waktu, transport dan sebagainya. Bahkan Anda tahu bahwa selepas Anda bertemu dengan dia, mungkin dia akan memberi order yang sangat besar atau sales yang sangat besar ya. So mari kita belajar untuk menyelidik setiap alasan kita. Sangat penting. Karena kalau kita mau memberi alasan, kita ada banyak alasan. Tapi yang penting apakah alasan itu benar di mata Tuhan. Itu lebih penting kan? Ya. Itu sangat penting. Kan kita harus tahu bahwa semua sebenarnya di tangan Tuhan. Ya. Kalau semua di tangan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kita akan, tadi yang pertama di Mazmur ya, kita sudah mendengar bahwa orang yang takut akan Tuhan, Tuhan akan memberitahu tentang perjanjian-perjanjian ya. Tuhan akan menuntun hidup Anda. So, apakah Anda rindu untuk mencari Tuhan, mengejar Tuhan, bahkan mengejar Tuhan? Ya. So, di Wahyu pasal 20 ayat 15 menyatakan, dan setiap orang yang tidak ditemu namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Maksud, jikalau nama Anda tidak tertulis di dalam kitab itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api, maksud ke neraka. Kita akan disiksa selama-lamanya di dalam api ya. So di sini
kalau kita betul-betul sadar ya betapa penting Tuhan di dalam hidup kita. Karena semasa kita memilih yang kedagingan, yang dunia ini, apa yang kita menuju sebenarnya adalah kehancuran. Adalah kita bukan bahwa kita sudah sampai ke neraka, tapi kita akan going towards lautan api itu. Kalau kita tidak berjaga-jaga, itu satu sebenarnya peringatan untuk bukan step untuk Anda saja, tapi untuk saya juga. Mari kita harus memilih yang benar, ya. Kita memilih yang benar. So dan juga di Wahyu pasal 3 ayat 3 sampai 6 menyatakan, kerana itu ingatlah ya, Tuhan mengingatkan setiap kita, bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. So mungkin pagi ini Anda sudah menerima dan mendengarkan firman itu. Maksud Anda sudah diajar ya, Anda sudah mendengarkan kebenaran firman itu. Firman menyatakan seterusnya, turutilah itu dan bertobatlah. Maksud Tuhan mau kita mentaati, mematuhi, memegangkan, memeliharakan firman itu dan bertobat. Maksud kita harus bertobat dari dosa-dosa sebenarnya. Kalau Anda ingat bahwa saya pergi berjalan-jalan, bercuti-cuti dan sebagainya, itu bukan dosa. Kalau itu menjadi fokus kita, kalau itu menjadi kita menyimpang dari Tuhan, kalau itu menjadi kita jauh dari Tuhan, kalau itu menjadi kita tidak mempunyai kerinduan untuk mengejar Tuhan, tidak mempunyai kehausan rohani, itu akan membawa kita kepada apa? Kebinasaan. Bahkan kita bisa hilang keselamatan kita. Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, so firman lagi mengingatkan setiap kita. Pertama ya, di ayat 3 menyatakan, kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkan. Seterusnya dia kata, turutilah dan bertobatlah. Lepas itu dia katakan, kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ya, Anda tidak bangun. Mungkin ada yang masih tertidur sekarang. Anda tidak bangun, Anda belum sadar, ya, Anda masih tertidur. Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang. So di sini satu peringatan untuk setiap kita. Apakah pencuri bisa masuk ke dalam rumah Anda, mencuri semua barang? Kalau Anda sadar, kalau Anda berjaga-jaga, kalau Anda bangun dari tidur, apakah pencuri bisa datang? Sebenarnya pencuri tak akan bisa datang. Tapi seandainya Anda terus tidur, Anda tidak menerima firman, Anda tidak mendengarkan, meneliti itu akan berlaku kepada hidup Anda. Destiny Anda bisa dipotong. Atau Anda dipotong masih oke, tapi bagaimana kalau kerana Anda tidak berwas-was, Anda kehilangan keselamatan itu? Karena keselamatan harus dipertahankan. Ayat 5 menyatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. So sebenarnya itulah hidup ini satu peperangan, ya. Barang siapa menang. Mengapa firman harus menyatakan yang menang? Karena itu satu peperangan. Hanya dua bagian saja. Sama ada Anda kalah, ditewasi, atau Anda menang, Anda lebih dapat menang, ya, Anda menjadi lebih dapat menang. Aku akan, ya, seterusnya, aku tidak akan menghapuskan namanya dari kitab kehidupan. So untuk sesiapa yang menang, mereka akan diterima oleh Tuhan, mereka akan menjadi milik Tuhan. Ayat 6 menyatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. So mari kita serius dengan Tuhan, serius untuk membangun manusia roh kita, serius untuk haus tentang hal-hal yang rohani, ya.
So apakah akibatnya? Apakah akibatnya kalau kita tidak mempunyai kehausan rohani? So mengapa sangat penting? Ya, kita lapar dan haus akan kebenaran. Karena ada akibat. Ya. Kan Tuhan selalu berbicara tentang apa? Tuhan selalu berbicara tentang berkat dan kutuk sebenarnya dalam hidup kita. Tuhan sentiasa berbicara tentang berkat dan kutuk dalam hidup kita. Dan pagi ini saya mau membaca sebahagian saja daripada firman, ya. Di Ulangan 28 ayat 1 sampai 7 menyatakan bahawa jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. So kita mendengar dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang aku sampaikan pada hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat promosi angkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2, segala berkat itu akan datang kepadamu. So dengan janji bahwa semasa Anda apa? Semasa Anda mendengar dan melakukan segala berkat, segala bukan sebagai segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bahagiamu. Dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan. So selalu ada kondisi, ada syarat, ya. Diberkatilah engkau di kota, diberkati ladang Anda, diberkati engkau waktu masuk dan waktu keluar, ya. Dan ayat 7 menyatakan Tuhan akan semasa Anda bertemu dengan musuh Anda, Tuhan akan apa? Membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau apa? Tuhan akan membiarkan musuhmu terpukul kalah olehmu. So apakah Anda mau menjadi lebih pemenang? Ini salah satu bagian janji dari Tuhan. Tuhan akan menjadikan Anda menang. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari darimu. Tapi dalam sebagian sisi, semasa Anda pilih dengan tidak benar, semasa Anda pilih yang duniawi, kedagingan, kutuk itu akan datang ke dalam hidup Anda. Di Ulangan 28 ayat 15 sampai 20. Tetapi jika engkau tidak mendengar suara Tuhan, sama, the opposite, ya, berlain, ya. Jika engkau tidak mendengar suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya. So semasa Anda tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia, kesetiaan untuk melakukan bukan 30%, 50%, or 99%, tapi segala 100%, segala perintah dan ketetapan yang aku sampaikan kepada hari ini. Maka segala kutuk itu akan datang, akan datang kepadamu dan mencapai engkau. You come to you, maksudnya. Ayat 16 menyatakan, terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Ayat 20 menyatakan, Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, penghajaran ke antaramu dengan segala usaha yang kau kerjakan. Ya, segala kutuk kena huru-hara, penghajaran, pendisiplinan, sampai engkau punah, ya, dan binasa dengan segera, kerana jahat perbuatan, sebab engkau telah meninggalkan aku. So semasa apa? Semasa kita tidak mendengar suara Tuhan, semasa kita tidak melakukan firman Tuhan dengan setia, di mata Tuhan sebenarnya ada yang orang yang jahat, ada yang musuh Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan akan, karena engkau meninggalkan Tuhan, Tuhan juga akan meninggalkan kita. So secara sederhana ada akibatnya. Itulah sebab mengapa pagi ini saya sampaikan untuk Anda, spiritual thirst determine your destiny. Kehausan rohani akan menentukan destiny Anda. Ada akibatnya. Jika Anda memilih yang benar, hidup Anda dijamin dengan berkat kelimpahan. Jika Anda sengaja menyimpang dari Tuhan, sengaja berbuat dosa, sebenarnya di mata Tuhan Anda orang jahat, sorry. Sebenarnya hanya
Di dalam hidup ini hanya ada orang yang hidup benar dan orang yang jahat saja. Tak ada in between. Dia firman sangat nyata. Orang yang tidak mengikuti Tuhan, tidak mendengar, tidak melakukan perintah Tuhan ialah orang yang jahat. Sangat nyata sebenarnya. So mari kita selidik hidup kita, ya. So akibat tentang berkat dan kutuk sebenarnya masih okey jika anda enjoy dengan kutuk, ya. Itu pilihan anda lah, ya. Tapi satu bahagian yang sangat penting sebenarnya, ya, tentang keselamatan sebenarnya. Ada akibatnya. Karena jika anda tidak haus kepada yang rohani, ya, anda akan sangat senang jauh dari Tuhan. Anda bisa sangat senang jauh dari Tuhan. Karena keselamatan itu bergantung kepada pilihan anda pagi ini. Pilihlah yang benar. Neraka bukan dicipta untuk anda dan saya. Neraka dicipta untuk iblis dan pasukannya. Bukan untuk anda. Bukan kita sebagai, anda lihat bahwa Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan untuk fellowship. Tuhan mau berfellowship. Tuhan mau bergaul dengan setiap anda dan saya di syurga. Itulah sebab sangat penting. Jangan pilih yang, kalau kawan anda memilih yang untuk menentang Tuhan, bermusuh dengan Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, jangan ikut. Kalau itu bukan bicara tentang berkat dan kutuk saja sebenarnya, ya, itu masih okey sebenarnya. Tapi bagaimana kalau anda hilang keselamatan? Kalau nama anda tidak ditulis di kitab kehidupan, bagaimana? No point you regret. Anda bersedih nanti, anda bersedih semasa anda di neraka. No point. No return. There's no way to return back. Oleh itu, mari kita serius dengan Tuhan. So seterusnya, saya mau share sedikit bagaimana anda bisa terus memelihara supaya anda terus lapar dan haus akan kebenaran. Sebenarnya sangat sederhana, anda sebenarnya tahu. Tapi saya yang mengingatkan setiap anda. Yang pertama ialah belajar untuk apa? Belajar untuk memberi, belajar untuk berkorban, ya. Jangan kita hanya asyik mau menerima saja. Kita kedekut atau kita kikir, ya, bahasa Indonesia. Kita kikir, ya. Karena kalau kita melihat, kalau kita katakan kita orang Kristen, ya, kita mengikuti Kristus kan. Bagaimana hidup Kristus? Tuhan melayani, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberi, melakukan mukjizat untuk kemuliaan, untuk menolong dan sebagainya, bahkan membangkitkan yang mati. Bahkan Tuhan rela untuk mati di atas kayu salib. Tuhan datang ke dunia ini kali pertama tanpa dosa, walaupun dia digoda, melewati banyak ujian dan badai, tapi dia pas, dia tetap tidak berdosa. Tapi mengapa dia rela untuk mati di atas kayu salib? Untuk dosa dan pelanggaran anda dan saya, untuk setiap penyakit anda dan saya. Mengapa? Itulah, mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan Yesus satu teladan untuk setiap kita, ya. So di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24 menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Adalah lebih, saya percaya jika anda pernah melewati, ya, di mana masa anda memberi untuk seseorang, menolong seseorang, itu damai sejahtera, sukacita itu sangat luar biasa kan. Semasa anda memberi, mungkin sangat sederhana anda menolong seseorang, tapi anda so joyful, anda so excited, anda begitu passionate, ya. Anda begitu mau mungkin memberitahu orang yang anda kasihi dan sebagainya. Memberi bukan
semestinya Anda di dalam masa kelimpahan. Tapi memberi kerana Anda taat, itu akan menjadikan Anda bertumbuh di dalam Tuhan. So, mari kita belajar untuk memberi. Di 1 Samuel pasal 15 ayat 22 menyatakan, mendengar lebih baik daripada korban sembelih, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. So, mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan, kita meneliti, kita taat lebih baik daripada lemak, maksud membakar korban untuk Tuhan. Ketaatan, kesetiaan itu sangat penting di mata Tuhan. Tuhan sangat menghargai setiap ketaatan kita, ya. So, kalau kita mau bertumbuh, salah satu cara sangat banyak, belajar untuk memberi waktu, memberi dana keuangan, memberi untuk mentaati kehendak Tuhan dan sebagainya. So, di kisah para rasul 20 ayat 36, di mana Paulus rela mengikuti panggilan Tuhan untuk pergi ke Macedonia. Kita tahu hidup Paulus sebagai rasul Tuhan, ya. Beliau memberi hidup untuk Tuhan yang sepenuhnya. Dia harus melewati sangat banyak, bukan pencobaan biasa, tapi sampai dipungut, sampai dipukul dan sebagainya, sampai di mana dia melewati shipwreck, ya, di mana kapal tenggelam dan sebagainya. So, di sini mari kita belajar tentang bagian-bagian tersebut, ya. Yang pertama, bagaimana Anda bisa menjadi orang yang mempunyai kehausan rohani, ya. Pertama, ya, belajar untuk memberi. Kedua, mari kita belajar untuk haus dan lapar atas hal-hal yang rohani. Di Kolose pasal 3, 1 dan 2 menyatakan, ya, kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maksud kita dihidupkan kembali bersama dengan Tuhan, ya, carilah perkara yang di atas. Tuhan memerintahkan setiap kita untuk mencari bukan sepele, ya, tapi mencari untuk menemukan sesuatu, menemukan kehendak Tuhan. Carilah perkara yang di atas. Maksud bahwa harus ada usaha dalam bagian Anda, ya. Dan arahkan pandangan Anda kepada Tuhan, kepada harta kekayaan yang di syurga, ya, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. So, di sini kita tahu bahwa Kristus memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa kita, ya. Dan Kristus duduk di tempat kemuliaan, ya, kemuliaan kekuasaan, ya. Ayat 2 menyatakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Maksudkan Tuhan mau kita selalu mengarahkan pikiran kita kepada apa? Kepada hal-hal yang syurgawi, ya, hal-hal yang ilahi, ya. Hal-hal syurgawi, bagian syurga itu bisa sampai itu memenuhi pemikiran Anda dan saya. Pikirkan perkara di atas, bukan yang bumi. Jangan terlalu fokus. Bukan bahwa Anda tidak bekerja dan sebagainya, tapi jangan berfokus kepada yang duniawi, keinginan, ya, kedagingan, ya. Jangan selalu memikirkan keenakan dan sebagainya yang ditawar oleh dunia ini. So, di sini saya percaya Anda tahu, ya, bahwa sangat penting di mana kita mempunyai satu pola pikir yang fokus kepada hal-hal rohani. Secara sederhana, ya, jika ada ibadah raya atau ibadah doa komsel, apakah Anda akan pergi? Ataupun Anda akan pergi, ya, mungkin berkopi-kopi dengan teman-teman dan sebagainya, ya. Semasa Tuhan, contohnya Tuhan merindukan Anda melakukan, ya, doa berantai atau doa keliling dan sebagainya, apakah Anda pilih untuk tetap
di rumah Anda atau dipilih untuk tetap bercuti-cuti ya, atau menonton movie dan sebagainya. Saya alami perkara seperti itu ya. Karena kalau kita memberontak, sedang tidak baik dorong kita, bahkan kita senang berundur nanti ya. Sebenarnya kita mencari hal-hal rohani ya, mempunyai kerinduan untuk hal-hal yang rohani ya. Contohnya saya ingat berapa tahun lalu kita gereja mempunyai satu event ya, di mana ada pembacaan Alkitab ya. Bahkan membaca Alkitab dengan juga ada tawaran yang sangat baik. Jika seseorang habis membaca Alkitab untuk 1 tahun ya, maksud dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mereka akan diberikan hadiah-hadiah yang sangat baik, sangat istimewa. Tapi dengan tawaran demikian, kami bisa lihat juga di dalam gereja ada hanya berapa saja yang betul-betul serius dengan tawaran itu. Karena di dalam hidup ini, jadi kita bisa lihatlah, kalau kita tidak memilih yang rohani, kita pasti memilih yang duniawi. Itu saja sebenarnya. Hanya rohani atau duniawi, ilahi atau kedagingan dan sebagainya. Kita akan mencari kedagingan kalau kita tidak memenuhi hidup kita dengan hal-hal rohani, membangun roh kita ya. So pertama, bagaimana kita bisa tetap menjaga ya, supaya kita tetap lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama yang belajar untuk apa? Belajar untuk memberi ya. Kedua ialah untuk kita mencari yang rohani, mencari hal-hal rohani. Ketiga ialah kita harus bertekad untuk apa? Keluar dari zon nyaman ya. Kita harus rindu untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Karena kalau perkara yang kecil kita tidak bisa lakukan, bagaimana Tuhan menjawabkan doa kita? Bagaimana kita bisa mengerjakan berhasil di dalam kelimpahan sebenarnya? Hal-hal kecil, contohnya berdoa pagi. Contohnya kita Tuhan rindu kita memberkati seseorang. Contohnya, Anda tidak melakukan. Sebenarnya itu hal-hal kecil. Dan saya mau ingatkan setiap Anda bahwa apa yang Tuhan perintahkan sebenarnya, Anda bisa lakukan sebenarnya. Karena Tuhan tidak akan memerintahkan Anda sesuatu yang Anda tidak akan bisa, tidak akan ada kemampuan untuk melakukannya. Tidak. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia sedang mau menjadikan kita lebih bisa bertahan ya. Contohnya, kita harus kerja dari zon nyaman ya. Jika seseorang ingin meningkatkan kemahirannya atau talentanya, apa yang harus dia buat sebenarnya? Dia harus apa? Dia harus bekerja keras. Dia harus serius kan? Dia harus memberi waktu kan? Itu secara logik tak ada shortcut sebenarnya. Kalau Anda mau terus hidup Anda diberkati, kalau Anda mau hidup Anda dilindungi Tuhan, kalau Anda mau di mana Anda tetap di jalur Tuhan, Anda harus mengikuti cara Tuhan ya. So di sini di Wahyu pasal 3 ayat 2 menyatakan, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjamu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Itu Tuhan tulis kepada salah satu gereja ya, di Wahyu pasal 3. Tuhan mengingatkan kita, bangunlah ya, bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal. Mungkin Anda terlalu kurang serius, tidak serius, sorry. Tuhan mau kita apa? Bangun dan kuatkan. Karena apa yang Anda hadapi sekarang tahun ini sebenarnya, Anda akan menghadapi, karena masa yang lebih suka pasti akan datang.
Persoalan ialah apakah Anda ready? Jika PKPS ini Anda tidak bisa melewati ya dan sebagainya, bagaimana Anda melewati masa yang lebih suka? Itu pertanyaan saya kepada Anda. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 menyatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. So di sini Tuhan mengingat sekali lagi bahwa mari kita berjaga-jaga, sadar, bangun, bangkit, ya. Kan iblis ialah mencari kesempatan untuk menghabisi Anda. Kalau Anda sadar, menghabisi. Kalau bisa mematikan Anda. Kalau bisa dia membawa Anda bersama-sama dia enjoy di lautan neraka. Kalau bisa. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan ada cara untuk melindungi setiap kita. 1 Korintus pasal 16 ayat 13 menyatakan, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman. So di sini iman harus dijaga, iman harus dipelihara, ya. Iman kita harus memproteksi. Kita harus proteksi iman kita. Bersikaplah sebagai laki-laki. Kita harus berani, ya. Tuhan kita memberanikan diri kita dan tetap kuat. So inilah masa di mana kita harus apa? Keluar dari zona nyaman kita. Tuhan panggil, mari kita respon dengan benar. Jangan kita hanya duduk di rumah. Jangan kita hanya mungkin enjoy kehidupan. It's okay to enjoy sedikit, tapi jangan enjoy sampai kita hilang fokus di dalam hidup kita. So seterusnya poin yang keempat, bagaimana Anda bisa menjaga kehausan rohani Anda? Bagaimana? Dengan apa? Dengan mendisiplin diri kamu sendiri, diri Anda sendiri, ya. Jangan hidup duniawi. Disiplin rohani, kita tahu apa yang harus kita buat sebenarnya. Berdoa, bahkan berpuasa, ya. Baca selidik firman, ya. Menyembah firman, mencari Tuhan, ya. Kita sebenarnya tahu. Di Roma pasal 7 ayat 18 sampai 20 menyatakan, ya. Sebab aku tahu, di sini Paulus tulis, ya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. So mengapa Paulus tanya begitu? Tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Dia rindu untuk melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Tapi Paulus tidak melakukan yang baik. Ayat 19 menyatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik yang aku perbuat. Wah, jika Paulus bisa melakukan, mungkin walaupun beliau mempunyai kehendak untuk melakukan untuk kemuliaan, tetapi dia bisa apa? Dia bisa berbuat yang tidak baik, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jahat maksud apa? Yang semua yang fasik, semua yang tidak berkenan di mata Tuhan, semua yang tidak memuliakan Tuhan, ya. Hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, hal-hal yang memberontak terhadap Tuhan. Paulus mengingatkan kita, setiap kita, ya, bahwa mari kita ingat bahwa bukan apa yang Anda kehendaki, yaitu yang baik Anda perbuat, melainkan apa yang jahat. Kalau kita tidak penuhi, kita tidak dipenuhi dengan tank rohani kita dalam firman, dalam roh kita dan sebagainya, dalam puasa juga sangat penting. Jika kita tidak melakukan itu, kita akan senang diseret oleh iblis, melakukan yang jahat, yang tidak berkenan, yang bahkan menyakiti hati Tuhan, yang bisa membawa Anda kepada kebinasaan, ke lautan api. Anda bisa dibawa ke lautan api. Sebenarnya bukan main-main. Anda mungkin ingat, Anda ketawa hehehe, ya. Tapi itu bukan untuk ketawa. Pemisahan dari Tuhan itu sangat nyata. Sama ada dipisah dari Tuhan, atau kita bersama Tuhan nanti semasa kita kehidupan. So ayat 20 menyatakan,
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. So dosa itu bisa menyeret Anda ya. Sampai Anda tidak bisa menguasai diri Anda ya. Anda melakukan yang jelek ya. Karena dosa sudah ada di dalam hidup Anda. Ingat, permulaan dari nenek moyang kita adalah Hawa, berdosa. Dan benih itu ada di dalam hidup setiap kita. Kita tak usah belajar tentang yang jahat, yang fasik. Kita senang untuk melakukannya. Tanpa sadar kita bisa melakukannya. Tapi untuk melakukan benar, untuk melakukan yang berkenan di mata Tuhan, itu perlu disiplin. Hidup itu perlu masa, itu perlu waktu, itu perlu usaha kita, kan? Itu perlu usaha kita. So sahabat ini, mari kita berwas-was. Di Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 menyatakan ya, karena kasih karunia Allah ya, yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Maksud Tuhan menunjukkan anugerah Dia kepada setiap kita ya, yang menyelamatkan setiap semua manusia yang sudah nyata, yaitu Tuhan menawarkan keselamatan yang kekal kepada kita sebagai hadiah cuma-cuma bersama dengan Tuhan di surga. Tuhan tidak bawa Anda pergi ke neraka. Tuhan senang, bukan tujuan Tuhan untuk membawa Anda ke lautan api. Tuhan nampak bersama dengan Anda di surga. Tapi memang jika kita tahu tentang Matius pasal 7 ya, yang pergi ke surga bukan yang banyak, hanya sedikit yang bisa pergi. Karena kita cenderung untuk memilih yang jahat, kita cenderung untuk menikmati dosa. Kan sangat enak kan, untuk minum sangat enak kan, free sex sangat enak kan, ya, mencuri sangat enak kan, ya, dan sebagainya, semua itu sangat enak. Ayat 12 menyatakan bahwa Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. So firman mendidik setiap kita sebagai orang percaya, sebagai setiap anggota untuk kerja lokal ya. Firman didik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, semua yang berlawanan dengan kehendak Allah ya. Hidup tanpa Allah ya, hidup tanpa Allah ya. Ya, yang menolak ya. Tuhan mau kita menolak semua yang fasik ya, semua yang sesat, dan meninggalkan yang fasik ya, dan keinginan duniawi ya, kesenangan dosa, kenikmatan dosa ya, segala hawa nafsu dan sebagainya. Dan Ia mendidik, ayat 12 menyatakan, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Apa maksud hidup bijaksana? Kita bisa have self control, kita bisa menahan diri, kita bisa bersopan ya, kita bisa adil, kita bisa beribadah, kita tetap setia dan takut kepada Allah kita ya. Kita memilih untuk hidup benar, hidup menjadi orang yang saleh di dalam dunia sekarang ini. So sangat penting di mana kita mendisiplinkan diri kita ya, supaya kita tidak mengikuti yang duniawi ya. Yang poin yang kelima ialah apa? Bagaimana Anda bisa menjaga kehausan rohani itu? Yang bagaimana? Dengan tidak memberi alasan. Anda berkomitmen untuk bertumbuh, supaya Anda tidak berada di dalam kondisi di mana Anda tetap menjadi baby rohani ya. Supaya Anda bisa bertumbuh. So semasa kita berkomitmen, pertolongan Tuhan sebenarnya pasti. Dan jika kita ingatkan tentang Roma pasal 8 ayat 37 menyatakan bahwa kita lebih dari orang-orang yang benar. Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan menjanjikan bahwa Anda pasti bisa menjadi lebih dari pembenar kalau Anda mengikuti, kalau Anda dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan seterusnya 1 Korintus pasal 10 ayat 13 menyatakan di sini ya, saya nyata di mana
pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya, pencobaan-pencobaan yang biasa. Maksud sebuah keinginan yang jahat ya, yang Anda alami dalam hidup Anda ya, bukan baru, sesuatu yang baru ya. Ya sesuatu yang bisa diatasi sebenarnya. Seterusnya, sebab Allah setia, dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan Anda. Allah kita ya Allah setia ya, Dia akan menahan semua itu ya. Dan kerana itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai ya. Apa yang Anda lewati, pencobaan, badai dan sebagainya, pencobaan itu tidak lebih dari kesanggupan Anda. Anda bisa mengatasinya. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu apa? Jalan keluar. Semasa Anda dicobai, Tuhan akan apa? Memberi satu jalan kelepasan untuk Anda, sehingga kamu dapat menanggungnya ya. Tuhan akan memberi jalan kepada Anda untuk menjadi kuat ya, supaya Anda bisa tetap bertahan dan tetap hidup kudus kepadanya ya. So itulah di mana Tuhan ingin kita belajar apa? Belajar untuk tidak memberi alasan, tapi berkomitmen kepada Dia untuk bertumbuh. Di Zakaria pasal 4 ayat 6 menyatakan bahawa bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh. Bukan dengan keperkasaan maksud bukan dengan kekuatan manusia ya, dan kekuatan. Dan bukan dengan kekuatan maksud bukan dengan kekuatan Anda sendiri. Ya, bukan dengan kegagahan Anda sendiri. Bukan dengan kuasa Anda bisa berhasil. Tapi dengan roh Tuhan saja, yang menjanjikan bahwa Dia akan bisa memimpin Anda supaya Anda tetap apa? Supaya Anda tetap mempunyai kehausan rohani, supaya Anda bisa mencapai destiny yang sudah Tuhan tetapkan ya. So, bagaimana Anda bisa menjaga kehausan rohani? Pertama, terus belajar untuk memberi, belajar untuk berkorban kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita mempunyai kerinduan untuk haus dan lapar kepada hal-hal rohani. Ketiga, mari kita rindu untuk keluar dari zona nyaman kita. Jangan lagi di tempat yang sangat enjoy ya. Mari kita keluar dari tempat itu. Mari kita melepaskan diri dari zona nyaman. Keempat, yaitu mari kita mendisiplinkan diri kita supaya kita tidak hidup dunia ya. Kelima, bagaimana Anda bisa menjaga kawasan rohani Anda ya, dengan tidak memberi alasan dan memberi komitmen untuk bertumbuh bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kawasan rohani akan menentukan destinasi Anda, destiny Anda. So your spiritual thirst will determine your destiny. Ingat, your spiritual thirst will determine your destiny. Seorang penulis Amerika, Jim George, menyatakan, just as water is the only thing that can relieve thirst in the desert. Just as water is the only thing that can relieve thirst in the desert. Sebagaimana air adalah satu-satunya yang dapat menghilangkan dahaga di gurun. The provision of God's word is the only thing that can satisfy our spiritual thirst. The provision of God's word is the only thing that can satisfy our spiritual thirst. Penyediaan firman Tuhan adalah satu-satunya hal yang dapat memuaskan dahaga rohani kita. So mari kita merindukan yang rohani. Rindukan yang rohani ya. Rindu untuk minum air yang hidup dari Tuhan. Rindu untuk mencari Tuhan. Rindu untuk memberi waktu kepada Tuhan. Itu sangat mempengaruhi kepada kerohanian Anda. Itu akan menentukan sama ada Anda finish strong, tetap kuat,
tetap selamat, ataupun Anda sampai ke tempat yang sangat panas, lautan api, disiksa selama-lamanya, di mana tidak ada jalan keluar, ada kesal, no point, karena sudah terlibat. Firman menjanjikan bahwa mari kita mempunyai hati yang terbuka kepada Tuhan. It's okay kalau Anda sudah salah, it's okay Anda sudah berdosa, balik kepada Tuhan, mempunyai kehausan, karena itu akan menentukan destiny Anda. Destiny dalam bagian berkat dan kutuk yang akan Anda terima, dan juga destinasi keselamatan. Apakah Anda akan sampai ke surga di mana Anda selalu akan menyembah Tuhan, bersama dengan Tuhan, sukacita, tidak ada tangisan dan sebagainya? Atau Anda akan menangis di lautan api neraka di mana Anda disiksa selama-lamanya? Anda akan berasa, ingat, ada yang selalu suka barbecue. Kalau api itu, kalau Anda dibakar sedikit, Anda sakit kan? Bayangkan api itu dibakar tubuh Anda, bukan saja jasmani, tapi secara rohani dan sebagainya. Anda disiksa, dibakar, disiksa, sakit, tapi tak ada jalan keluar. Saya percaya ada orang yang benar, ada orang bijak, Anda bisa memilih yang benar. Ya Tuhan, Bapak sudah sampaikan firman. Biar setiap streaming Tuhan, jaga hidup mereka Tuhan. Biar mereka mempunyai kerendahan hati untuk bertobat, cepat bertobat, senang bertobat di mata-Mu Tuhan. Karena bukan tujuan Anda untuk supaya setiap kami pergi ke neraka. Anda rindu supaya setiap kami bisa pergi ke surga. Tapi juga itu pilihan setiap kami. Orang sangat cenderung untuk berdosa, melakukan dosa, melakukan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang terbuka untuk bertobat setiap hari, setiap masa di mana kita sudah berdosa. Ya Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Bawa kami balik Tuhan kepada pangkuan Engkau Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Have a clean and a pure heart. Tangan bersih dan hati yang murni. Ya Tuhan, kami mau menjadi orang yang benar. Kami mau hidup benar. Dan kami pasti bisa menjadi yang benar, orang benar. Bukan ada kekuatan, bukan ada kebesaran atau kekuatan diri kami, tapi dengan Roh Tuhan. Karena kasih agape Tuhan, kami tahu setiap kali kami bertobat, kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang adil dan setia untuk mengampuni setiap kami dan menerima setiap kami. Engkau Tuhan tidak mengingatkan setiap dosa berat kami, tapi Engkau memberi satu fresh start, satu permulaan yang baru untuk setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Biar setiap kami tetap memeliharakan hidup kami, tetap haus dan lapar kepada kebenaran, tetap mencari Engkau. Thank you Lord. Berkati semua mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin, amin, amin. Anda diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin saudara, mari kita punya kerinduan dan kehausan akan Tuhan kita. Setiap hari kita punya kerinduan yang
meluap-luap seperti Permazmur berkata tadi. Saya titipkan satu ayat dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlombalah dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan buat kita. Jadi saat-saat terakhir ini mari berlomba. Berlomba dapatkan seperti kau dapatkan gol dalam kehidupanmu. Mari tinggalkan dan bertobat dalam setiap dosa apa yang kau rintangi dalam kehidupanmu. Seperti yang kita sudah dengar pada hari ini juga, mari kita punya kehausan dan lapar kepada Tuhan. Jadi mungkin kau rasa seperti apa yang mari kita seperti rusa yang selalu merindukan air Tuhan. Setiap harimu apa yang kau rindukan. Seperti awal yang kita lakukan tadi adalah Holy Spirit is my best friend. Jadi setiap hari kita mari aktifkan malaikatmu, mari aktifkan Holy Spirit dalam hidupmu. Gerakan dia apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan. Satu hal yang saya belajar adalah kalau kau punya keintiman ataupun kau punya dengan Tuhan, kau akan mencurahkan berkat walaupun itu hanya timbul di hatimu. Jadi tadi Mas Secu menyampaikan itu, saya jadi teringat dulu awal-awal saya terima Tuhan dalam kehidupan saya jadi teringat itu berkat itu sedikit saja di hati saya. Itu akan mulai terjadi tiba-tiba orang kirimkan sesuatu, tiba-tiba itu ada di depan mata kita. Jadi mari haus dan lapar dengan Tuhan itu setiap hari dalam hidupmu. Bagaimana engkau punya kerinduan itu tiap harimu, apa yang kau cari dulu, apa yang kau rindukan setiap harimu dalam kehidupanmu. Mari kita itu benar-benar punya kehausan dan lapar akan Tuhan. Amin saudara. Sebelum kita memberi buat Tuhan, mari siapkan hatimu memberi. Siapkan apapun yang kau rindukan, kau korbankan buat Tuhan. Mari rindukan sesuatu. Saat kau memberi, kau percaya, Tuhan, aku punya pekerjaan yang baru, keluarga aku dipulihkan, rumah tangga aku dipulihkan, anak-anakku dipulihkan. Apapun yang kau rindukan, mari rindukan sesuatu yang baru dalam kehidupanmu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Nanti di komen ini akan ada bagi tahu tertera nomor account gereja dan juga nomor account public bank account serta benakal. Mari saya ajak semua yang di rumah live streaming kita berdoa. Kita angkat setiap persembahan kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan berkat-Mu dari barat timur selatan menjadi bagian kami Tuhan. Tuhan setiap rombong-rombongmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dipenuhi setiap rombong-rombong anakmu Tuhan, dipenuhi dalam nama Yesus. Diberkati mereka di ladang, diberkati mereka Tuhan, pekerjaan, kesehatan rohani mereka Tuhan di dalam nama Yesus bertumbuh dan berakar dan berbuah menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Apa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, apapun yang mereka rindukan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, baik dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan, dalam rumah tangga mereka, dalam anak-anak mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terobosan mulai terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, pemulihan akan mulai terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu turun Tuhan. Kami percaya Tuhan 100 kali lipat menjadi bagian-Mu gereja Kones Tabernakel di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan 100 kali lipat menjadi bagian mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan saat kami menabur dengan mencucurkan air mata, tapi kami percaya Tuhan Engkau Allah Jehovah kami Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Jadi yang ada Tuhan berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang tangan kami kerjakan Tuhan Engkau berkati Tuhan. Berkati si bisnis kecil apapun Tuhan. Amba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan berkat-Mu dari kecil sampai ke yang dewasa diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Asal kami setia kepada-Mu Tuhan dan mentaati firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
mari kita menerima berkat dari Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Let the Lord lift His countenance upon you and give you peace. Damai sejahtera yang dari Tuhan, sukacita yang dari Tuhan, biar engkau keluar dan masuk hidup Anda diberkati. Biar engkau tetap fokus kepada Tuhan, tetap serius dengan Tuhan. Karena semasa Anda mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memerintahkan berkat dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Dan salam kemenangan untuk setiap kita ya. Tuhan Yesus.